Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berkah untuk Maira, karya Ifti Tutur Kamina dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisata Qalbu, kumpulan cerpen Islami. Alhamdulillah, saat ini mau memasuki cerpen ketiga di channel YouTube Rahmah El Ishaqiyah. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan sama-sama. Entah ini kali keberapa Maira menolak membayar zakat penghasilannya. Setiap aku membicarakan hal ini, pastilah ia berlalu meninggalkanku. Sudah 4 bulan, Maira menduduki jabatan baru sebagai general manager di kantornya. Seringkali aku melihat slip gajinya yang naik setiap bulannya. Jelas saja ia dikenal orang yang sangat loyal dengan pekerjaan. Wajarlah jika perusahaan memberinya bonus lebih. Maira tidak hanya hard worker, tapi juga smart worker. Dua hal ini yang sangat aku suka. Ia juga tak pernah pelit pada putra-putriku. Setiap pulang kerja, adik iparku itu akan membawa buah tangan yang membuat Hilma dan Halim melonjak girang. Berebut berlari menyambar tangannya, terlebih pada ibu. Maira senantiasa royal, tapi kepeduliannya pada kaum papa, aku belum bisa berbangga padanya. Sebagai kakak ipar, sungguh aku menyayangi Maira. Seringkali aku mengajaknya mengunjungi panti asuhan binaan suamiku atau sekedar mengajak jalan-jalan melewati perumahan kumuh di pinggiran kota. Namun hatinya belum tersentuh untuk menyisihkan gaji besarnya untuk mereka. Ia lebih suka menjajakan uangnya untuk menjajakan Hilma dan Halim putra-putriku. Mereka seperti itu karena kemalasan mereka, tidak mau bekerja, Mbak Laila. Kesalahan mereka sendiri. Lebih baik kugunakan uangku untuk keluargaku saja. Mereka kan juga bukan siapa-siapa kita. Jangan terlalu memanjakan mereka dengan uang kita, Mbak. Begitu alasan Maira saat aku menawarinya untuk menjadi donatur di salah satu yayasan dekat tempat tinggal kami. Jauh berbeda antara suamiku dan Maira, padahal mereka kakak beradik. Suamiku berhati lapang kepada siapapun. Beberapa panti dan yayasan sudah ia bangun bersama teman-temannya. Sesekali aku ikut bersamanya ketika mengunjungi panti bersama Hilma dan Halim. Aku ingin Hilma dan Halim memiliki jiwa dan kepedulian yang besar pada kaum papa seperti ayahnya. Yang ayahnya ini juga memiliki jiwa dan kepedulian yang sangat besar kepada kaum papa. Sementara Maira, ia seringkali menyalahkan kemalasan kaum papa itu, meskipun pada dasarnya mereka pun bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup. Hari ini
Hilma berulang tahun. Ia menyuruhku memecahkan celengan Hello Kitty-nya. Ibu, nanti uang celengannya buat Dede Dudi ya Bu, biar Dede Dudi bisa ke dokter, celoteh Hilma padaku kemarin sepulang kami dari kampung kumuh. Dudi putra Pak Rusdi dan Bu Inah yang baru 5 bulan sudah mengidap hidrosefalus. Kemarin aku dan Hilma memang sengaja menengoknya. Keadaannya memburuk karena belum juga dibawa ke rumah sakit. Sore ini aku dan Hilma berniat menjenguknya lagi. Hilma berkeras hati akan mengajak Meira, namun sudah bisa ditebak, Meira pasti akan menolaknya. Tidak Hilma sayang, nanti Meira sibuk. Kamu sama ibu saja ke sana. Jangan lupa Halim juga diajak ya, ujar Meira sambil mengecup kening putriku. Namun bukan Hilma namanya jika mudah patah semangat. Ia ikuti kemana saja Meira melangkah, tak peduli dengan omelan onti tercintanya itu. Onti, ayolah, onti harus ikut, rengek Hilma. Agak aneh setiap kali aku mendengar panggilan onti. Panggilan kesayangan Hilma pada Meira. 10 menit sudah Hilma menunjukkan aksi merengeknya hingga Meira mengabulkan ajakannya. Kami bertiga berangkat mengendarai motor metik milik suamiku. Aku menyetir di depan, Meira membonceng di belakang. Sementara Hilma, ia selalu asyik jika berdiri di depanku berpegangan pada gagang spion. Hilma lah yang meminta kami agar tidak naik mobil pribadi ke sana. Sebelum ke kampung kumuh, kami berhenti di lembaga penyalur infak milik teman suamiku. Suamiku menitipkan sumbangan dari beberapa temannya untuk disalurkan melalui lembaga itu. Baru 1 langkah masuk ke ruangan, batinku terkejut. Pak Rusdi sedang ada di sana menyumbangkan uangnya. Aku heran, bercampur bingung. Bukankah putranya sedang mengidap hidrosefalus? Kenapa ia mementingkan sumbangan untuk orang lain daripada mengobati putranya? Pak Rusdi, panggilku. Ibu Amalia. Assalamualaikum, salam Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Dudi bagaimana keadaannya Pak? Sudah dibawa ke rumah sakit? Tanyaku. Saat ini hanya anak malang itu yang ada dalam benakku. Dudi sudah dibawa ke rumah sakit tadi siang Bu. Ada seorang pemuda ke rumah dan meminta kami segera membawa Dudi ke rumah sakit. Pemuda itu yang membiayai semuanya. Kami juga diberi uang. Baik budi sekali pemuda itu Bu Amalia, cerita Pak Rusdi. Syukurlah kalau begitu. Kami sebenarnya berniat ke rumah Pak Rusdi. Pak Rusdi ada perlu apa ke sini? Tanyaku dengan penuh keramahan. Ada gurat malu pada wajahnya. Saya menyumbangkan uang dari pemuda yang tadi saya ceritakan Bu. Uangnya lebih dari cukup untuk kehidupan kami sebulan. Jadi sebagian saya sumbangkan saja. Pak Rusdi berkata sambil menunduk. Ada gurat bahagia, haru dan tersipu dari wajahnya. Sejenak aku melirik ke wajah Meira yang berdiri di sampingku sambil menggandeng Hilma. Ekspresi heran nampak sekali di wajahnya. Pak Rusdi yang mungkin baru sekali ini mendapat uang banyak tak berpikir panjang untuk menyisihkan sebagiannya kepada orang lain. Entah apa yang dipikirkan Meira dari kejadian ini. Segera kami sampai di rumah sakit.
tempat Dudi dirawat. Pak Rusdi yang naik angkutan umum masih tertinggal di belakang. Namun Bu Inah sedang tertidur sambil memangku putranya Dudi. Hilma berlari mencium Dudi, membuat Bu Inah terbangun dan menyadari kehadiran kami. Bu Amalia, "Bari masuk, Bu." "Maaf, saya ketiduran," ujar Bu Inah. Nampak gurat lelah di wajahnya. Dudi terlihat agak membaik, meski kepalanya belum terlihat normal. Bu Inah juga menceritakan perihal pemuda yang diceritakan Pak Rusdi tadi. Penasaran aku pada pemuda itu. "Assalamualaikum," salam seseorang dari balik pintu. Nampak Pak Rusdi, suamiku, dan juga seorang laki-laki yang tak kukenal. "Ayah!" Hilma berteriak sambil berlari memeluk suamiku. "Ini laki-laki yang saya ceritakan tadi, Bu Amalia. Namanya Mas Hendri," ujar Pak Rusdi. Mengenalkan laki-laki tadi, ia tersenyum ramah. "Hendri ini teman sekantorku, dulu adik kelasku saat kuliah," cerita suamiku. "Jadilah kami saling beramah tamah di rumah sakit ini. Tidak terkecuali Meira. Ia tidak seacuh saat pertama aku ajak kemari. Mungkin karena kejadian Pak Rusdi di lembaga penyalur dana tadi. Sepulang kami dari rumah sakit, Meira menyerahkan ATM-nya padaku. Aku bingung dibuatnya. Mungkin aku terlalu kejam jika berpikir mereka sengsara karena tidak mau bekerja. Pada kenyataannya, aku melihat Pak Rusdi yang masih mau berbagi, meski dirinya juga bukan orang yang memiliki. Belum lagi Hendri, dia seusia denganku, tapi jiwa sosial dan kiprahnya jauh lebih tinggi dariku. Aku malu, Mbak Amalia. ATM ini saya serahin ke Mbak. Terserah Mbak mau sumbangi kemana saja, saya ridho," ucap Meira. Ada kesejukan tiada tara yang mengguyur batinku. Akhirnya adik iparku mampu membuka jiwanya untuk kaum papa. "Ngomong-ngomong, masalah Hendri, dia belum beristri loh Meira," kataku. Pipi Meira merona. "Mbak Amalia ini apaan sih?" Meira nampak tersipu. "Kakakmu bilang Hendri banyak bertanya tentangmu saat perjalanan pulang tadi. Bahkan dia meminta izin untuk meminangmu jika kamu mau dengannya," ujarku. Suamiku barusan bercerita perihal ini kepadaku. Meira mengangguk sebelum tersenyum dan berlalu meninggalkanku. Mungkin inilah berkah atas kesadarannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Cerita yang sangat indah dan juga sangat menginspirasi. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini dan untuk memiliki kepedulian jiwa sosial kepada sesama setelah kita memiliki kepedulian dan perhatian lebih kepada keluarga kita. Alhamdulillah, ini sekian cerita atau cerpen Islami yang ketiga. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.